Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Anak-anak kami kelas 11 TKJ SMK Yakin Taruna Bandar Perdagangan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini dalam pelajaran PKKWU Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kita akan membahas pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. Kemudian kompetensi dasar 4.6 membuat lembar kerja, gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. Baik, kita lanjut saja untuk di slide selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran kali ini adalah setelah selesai mempelajari modul ini, kalian diharapkan mampu memahami yang pertama adalah tujuan analisis lembar kerja pembuatan prototipe produk. Yang kedua, keunggulan menggunakan prototipe. Yang ketiga, kelemahan menggunakan prototipe. Yang keempat, metode prototipe. Yang kelima, terminologi prototipe. Yang keenam adalah prototype tool. Nah, kita membahas yang pertama, yaitu tujuan daripada analisis lembar kerja pembuatan prototipe. Nah, tujuan analisis lembar kerja pembuatan prototipe produk yaitu bila kita sudah memutuskan produk mana yang akan kita kembangkan atau kita hasilkan, maka selanjutnya kita membuat desain produk pendahuluan, produk pendahuluan. Nah, desain dari produk yang terpilih untuk dikembangkan atau diproduksi. Kemudian desain produk pendahuluan yang dikembangkan dalam bentuk prototipe diperlukan agar perusahaan mengetahui tanggapan konsumen atas produk tersebut sebelum dipasarkan secara massal. Jadi sebelum kita memasarkan atau membuat produk massal dan kita pasarkan secara massal, kita harus membuat sebuah produk prototipe atau produk pendahuluan dahulu. Nah, selain itu, pembuatan prototipe memungkinkan perusahaan menguji kualitas, menguji kualitas bahan dan produknya. Baik, kita lanjut. Nah, ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menguji desain produk pendahuluan ini. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah frekuensi kerusakan komponen atau reliabilitas. Selanjutnya, kemudahan untuk pemeliharaan dan perbaikan atau maintainability. Serta umur produk. Jadi ada 3, frekuensi kerusakan komponennya, reliabilitas, kemudian kemudahan pemeliharaan dan perbaikan, kemudian umur produk. Jadi 3 faktor ini yang harus kita perhatikan dalam menguji desain sebuah produk. Kita lanjutkan. Tujuan prototipe yaitu A. Evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. B. Stakeholder, dalam hal ini user, dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Yang C. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. D. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. E. Memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. F. Dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. G. Mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna. H. Estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dan keuntungan biaya. I. Investigasi, eksplorasi, dan pembandingan solusi perancangan yang berbeda. Nah, tujuannya ada beberapa tadi, yaitu evaluasi dan feedback dari rancangan interaktifnya apa. Kemudian kita perhatikan user dapat melihat, menyentuh, atau berinteraksi dengan prototipenya. Kemudian anggota tim dapat menuangkan, mengeluarkan ide-idenya. Dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Nah, tahapan pembuatan prototipe, seperti pada gambar berikut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Nah, di sini harus kita ketahui apa kebutuhan kita dulu. Apa kebutuhan dari pengembang, kemudian apa kebutuhan dari user atau pemakai. Kita harus identifikasi dulu, kita kenali dulu.
Kemudian setelah itu baru masuk pada proses membuat ya atau pembuatan. Nah, pengembang ya mulai membuat prototipe. Jadi setelah diidentifikasi kebutuhannya, permasalahannya, kemudian baru kita buat prototipenya. Nah, setelah dibuat prototipe, kita harus menguji ya, ada pengujian. Pemakai menguji prototipe yang diuji kepada konsumen atau pemakai. Kita di sini membutuhkan kritikan ya ataupun saran daripada konsumen atau calon pemakai. Nah, setelah adanya kritikan ya, maka akan dilakukan perbaikan, memperbaiki. Ya, pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan dari pemakai. Nah, akhirnya ya setelah mengidentifikasi kebutuhan, kemudian membuat, menguji, memperbaiki, maka hasil akhir ya mengembangkan versi produksi. Ya, mengembangkan versi produksi. Jadi ada versi prototipenya, kemudian setelah berhasil dilakukan uji coba dan ini layak untuk diproduksi massal, maka dilakukannya pengembangan versi produksi. Baik, kita lanjutkan. Keunggulan menggunakan prototipe ya. Penggunaan prototipe pada sebuah produk sebelum diproduksi massal memiliki keunggulan, yaitu adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Ya, di sini adanya komunikasi, ya, keunggulannya. Jadi ketika kita menciptakan sebuah prototipe, kita akan berkomunikasi dengan konsumen, dengan pemakai. Apa yang kurang pada produk prototipe kita ini? Kemudian selanjutnya pengembang dapat bekerja lebih dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi pengembang ini berupaya memberikan maksimal ya, hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Jadi tadi ya pelanggan atau user atau pengguna tadi berperan aktif. Ya, artinya memberikan masukan, mencoba ya. Selanjutnya lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Ya, dengan adanya prototipe, jadi lebih hemat waktu dalam pengembangan. Jadi evaluasi tersebut dilakukan pada saat pembuatan prototipe. Nah, selanjutnya penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Nah, sebelum diluncurkan produksi massal atau versi produksinya, nah, tujuannya tadi adalah agar supaya pelanggan sebelum diluncurkan sebuah produk, dia sudah sedikit mengetahui, oh ternyata produk yang akan dikeluarkan nanti seperti ini dengan adanya prototipe tadi. Baik. Selanjutnya adalah mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Nah, kenapa bisa mengurangi biaya ya? Mengurangi biaya pengembangan karena mungkin hanya beberapa kali saja ya ketika prototipe diciptakan, dibuat, maka kita mengetahui, oh mana yang perlu dilakukan pengembangan, mana yang perlu dilakukan pemeliharaan. Jadi cukup beberapa kali pengecekan pada saat produk prototipe tersebut. Kemudian selanjutnya dapat bereksperimen ya. Baik. Ya. Dapat bereksperimen dan dengan perancangan alternatif. Kemudian meningkatkan kualitas, kecepatan spesifikasi, dan perancangan sistem. Dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan case tool. Dapat digunakan pada berbagai level detail termasuk konsep, kebutuhan, spesifikasi, dan perancangan. Nah, itulah tadi beberapa daripada keunggulan. Ya, keunggulan menggunakan prototipe. Salah satunya adalah menghemat biaya, ya, kemudian pengguna atau user sebelum diluncurkan versi produksinya, mereka sudah tahu, oh ini produk yang akan diluncurkan. Baik, kita lanjutkan. Next. Ya. Nah, ini adalah kelemahan daripada prototipe. Ya. Kelemahan daripada prototipe. Sebagai contoh pada prototipe perangkat lunak memiliki kelemahan. Ya, ini saya ambil contoh dari prototipe perangkat lunak.
Yang pertama adalah pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Nah, karena dia memang prototype ya, jadi tidak dicantumkan kualitasnya daripada perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai, tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Selanjutnya, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Nah, ini kelemahan daripada prototipe ya. Kita lanjut. Metode prototype, ya, metode atau cara pembuatan prototype, yaitu ada dua cara. Ingat, pembuatan prototype itu ada dua cara. Yang pertama adalah metode non-computer. Yang kedua adalah metode computer based, atau metode yang pertama tanpa menggunakan komputerisasi, yang kedua menggunakan komputer, ya. Itu dia. Baik, kita bahas di sini. Metode non-komputer, metode ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Jenis metode non-komputer yaitu, ya, jadi sebelum dia masuk metode berbasis komputer, ya, dia dilaksanakan dulu yang namanya metode non-komputer. Jadi setelah non-komputer, kalau memang mau tahap selanjutnya, boleh menggunakan komputer. Nah, yang pertama adalah sketsa atau mock-up, ya, yaitu interface atau antarmuka dideskripsikan menggunakan kertas. Jadi kalau kalian pernah lihat sketsa ya, sketsa gambar, ya, sebuah rancangan, baik itu bangunan dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya sketsa atau mock-up. Ya, sangat mendasar sekali. Nah, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi. Nah, jadi hanya orang-orang yang memiliki keahlian desain ya tingkat tinggi yang bisa menggunakan sketsa. Ya, tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya. Murah dan cepat dengan umpan balik akan sangat menolong. Kita lanjut. Nah, ini saya berikan contoh sketsa atau mockup prototype menggunakan aplikasi Balsamiq. Jadi aplikasi Balsamiq ini adalah aplikasi untuk membuat sebuah prototype, ya, membuat sketsa atau mock-up berupa tampilan, ya, sketsa tampilan dari sebuah prototype, ya, baik prototype-nya itu berupa website. Kita lanjutkan. Storyboarding adalah lembaran kertas yang berisi contoh tampilan antarmuka pengguna dengan setiap antarmuka layar diperlihatkan pada lembar kertas yang berbeda. Nah, jadi storyboarding ini adalah sebuah gambar yang pada kertas, ya. Gambar-gambar tersebut berada pada beberapa lembaran kertas, ya. Jadi setiap gambar itu satu kertas seperti itu. Nah, suatu storyboard akan terdiri dari tampilan layar yang menggambarkan fitur sistem seperti menu, kotak dialog, dan window. Pensil dan simulasi catatan atau walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem. Menggunakan urutan diagram atau gambar, menunjukkan kunci snapshot, setiap halaman terdapat keterangan sehingga pengguna dapat menjelajah ke seluruh aplikasi. Jadi setiap gambar, ya, itu memiliki keterangan. Kapan storyboard ini digunakan? Storyboard dapat diperlihatkan pada suatu tim atau pengguna potensial sehingga orang lain dapat melihat visualisasi dan komposisi dari antarmuka yang diharapkan serta memberikan kritik. Storyboard dapat digunakan pada awal siklus perancangan yang dapat mendukung eksplorasi, kemungkinan perancangan dan verifikasi awal dari kebutuhan pengguna. Nah, jadi dari sketsa tadi, ya, sketsa, kemudian dibentuklah sebuah rancangan, ya, menggunakan storyboard, ya, satu gambar itu, satu kertas itu satu gambar. Jadi setiap gambar itu ada memiliki keterangan. Ini saya berikan contoh. Nah, contoh storyboard iklan. Nah, di sini ada seperti ini contoh storyboard iklan, ya. Jadi step-step skenario-nya itu ada gambar, ya.
Nah, di sini saya juga berikan storyboard untuk for UX. Ya, UX itu sebuah tampilan ya. Sebuah tampilan. Baik, lanjut. Skenario, yaitu hipotesis atau imajinasi penggunaan, biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa lingkungan, dan situasi. Menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi dapat berupa sketsa atau bahkan video. Jadi, skenario itu misalkan sebuah penggunaan daripada prototipenya itu ya bisa berupa video, ya bisa berupa dengan suara, ya. Kemudian mengurangi level fungsionalitas dan jumlah fitur, sangat mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Berukuran kecil, dapat diubah dan dites berulang-ulang, dapat dikembangkan menggunakan satu atau beberapa skenario, tugas, utilitas skenario. Menjanjikan dan menarik, mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain, memudahkan pembalik dan pendapat, dapat sangat kreatif dan modern. Ini untuk skenario. Nah, berikutnya adalah tutorial dan manual. Ya, manual ini seperti cara penggunaan, ya, tutorial cara penggunaan. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas, menulis dan meletakkannya di atas kertas lebih berharga. Nah, itu dia. Jadi ketika kita sudah memiliki sebuah prototipe tadi, maka kita harus membuat sebuah manualnya, manual booknya. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah metode computer based, ya, yaitu berbasis komputer, ya. Metode berbasis komputer yang membuat prototipe menggunakan komputer. Metode ini biasanya dikerjakan kemudian, ya, setelah non-komputer tadi, non-komputer, ya, membuat prototipe non-komputer, baru kita buat yang menggunakan komputernya. Sifat metode komputer based yaitu menirikan lebih banyak kemampuan sistem, ya, kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur, dapat berpusat pada lebih banyak detail. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Jadi dengan menggunakan komputer itu lebih realistis. Yang tadinya hanya menggunakan sketsa, ya, atau mockup. Ketika sudah dikomputerisasi, dia sudah tampil secara lebih real, lebih nyata. Prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu untuk mengurangi interaksi siklus pengembangan. Prototipe interaktif dikembangkan agar dapat dengan cepat diganti atau diubah sejalan dengan umpan balik perencanaan. Umpan balik ini dapat diperoleh dari kolega atau dari pengalaman pengguna selama bekerja dengan prototipe untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ketika non-komputer tadi sudah dibuat, maka kita aplikasikan, kita realisasikan desainnya tadi, rancangan tadi, menggunakan komputer akan lebih real, lebih nyata. Baik, yang kelima adalah terminologi prototipe. Yang pertama adalah prototipe horizontal, yaitu mencakup seluruh antarmuka pengguna namun tanpa fungsi pokok, berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Misal, pengguna dapat mengeksekusi seluruh navigasi dan perintah pencarian, tapi tanpa memanggil informasi secara nyatanya. Jadi, prototipe horizontal ini misalkan sebuah tampilan aplikasi misalkan, tetapi belum berfungsi secara keseluruhan. Misalkan kita mengetik di kotak pencarian, kita ketikkan, tapi belum berfungsi secara nyata, belum bisa memanggil data. Apa yang kita cari belum bisa kita temukan, karena dia hanya berupa tampilan saja. Nah, yang ketiga adalah mengurangi level fungsionalitas tapi semua fitur ada. Jadi belum berfungsi, ya, belum berfungsi secara keseluruhan, tetapi fiturnya ada gitu, berupa tampilan. Nah, prototipe vertikal yaitu lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat menarik. Nah, di sini, di vertikal ini, ya, berbeda dengan horizontal. Dia fiturnya lebih sedikit, tetapi rinciannya, ya, lebih baik. Ya, tidak semua fitur ditampilkan, tetapi sudah beberapa berfungsi.
Contoh misal dalam sistem informasi penerbangan, pengguna dapat mengakses suatu basis data dengan data real dari penyedia informasi, tetapi tidak untuk keseluruhan data. Jadi nggak semuanya. Ya. Dia bisa mengakses data, tapi tidak bisa keseluruhan. Mempunyai performance lebih rendah daripada sistem akhir. Ya. Tidak dalam jaringan. Jadi tidak dalam jaringan itu tidak bisa mengakses keseluruhan datanya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah early prototyping atau prototype cepat. Ya, prototype cepat ini mungkin prototype cepat itu membuat prototype secara cepat. Ya, late prototype lambat. Prototype lambat ini pembuatannya lebih lambat. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah low fidelity prototyping. Prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah. Fidelity mengacu pada tingkat kerincian dengan produk akhir. Low fidelity mempunyai karakteristik antara lain. 1. Gambaran cepat dari sistem akhir. Ya, gambaran cepat sistem akhirnya seperti apa itu digambarkan. Mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas. Ya, interaksinya terbatas. Lebih menggambarkan konsep, perancangan alternatif, dan layout layar dibanding model interaksi pengguna dengan sistem. Jadi ini berupa konsep ya, menggambarkan konsep perancangan. Kemudian mendemonstrasikan secara umum, feel and look, merasakan dan melihat dari antarmuka pengguna. Tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana operasi sistem aplikasi. Digunakan pada awal siklus perancangan, memperlihatkan konsep pendekatan secara umum, tanpa harus membuang banyak tenaga, biaya, dan waktu. Lanjut. Ya, storyboard. Digunakan di awal desainnya. Tadi ya, yang ketujuh ini, kemudian yang ke-8 storyboard digunakan di awal desain. Biasanya digunakan dengan skenario lebih terperinci ya, kemudian kumpulan dari sketsa dan seterusnya. Kemudian sketsa ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian Wizard of Oz digunakan tampilan maket dan berinteraksi dengan pemakai baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat ya. Tampilan maket dan berinteraksi dengan pemakai baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat ya, mensimulasikan sistem. Kita lanjut. Mid fidelity prototype, prototype dengan tingkat ketepatan sedang. Ya, ini lebih tepat dia. Form skematik, navigasi dan fungsi yang disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang tampil pada layar atau simulasi layar. Contoh tools yang digunakan adalah PowerPoint, Illustrator, dan lain sebagainya. Lanjut. High fidelity prototyping, prototype dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Karakteristik dari prototype ini yaitu mempunyai interaksi penuh. Pengguna dapat memasukkan data ke dalam medan masukan, menanggapi pesan, memilih icon untuk membuka window, berinteraksi dengan UI. Nah, ini sudah high ya, sudah tinggi dia, ketepatan tinggi, sudah hampir sempurna. Mewakili fungsi-fungsi inti dari antarmuka pengguna produk, dapat mensimulasikan sebagian besar fungsi sistem akhir. Umumnya dibuat dengan 4GLS, seperti Smalltalk atau bahasa pemrograman berbasis visual seperti Visual Basic. Jadi ini sudah memasuki perancangan ya, program. Trade-off kecepatan dengan ketelitian. Tidak secepat dan semudah membuat prototipe low fidelity. Mewakili antarmuka pengguna yang akan diimplementasikan dalam produk akhir. Mempunyai penampilan yang sangat mirip dengan produk aktual. Dan ini sudah mendekati ya, sudah mendekati produk aktualnya. Prototyping tool, ya, peralatan dari itu prototype, yaitu draw atau paint program untuk menggambar ya, menggambar setiap layar baik untuk dilihat prototype horizontal, tipis. Contoh Adobe Photoshop, Corel Draw. Nah, di sini dia. Ini hanya membuat gambar ya, menggunakan aplikasi. Script simulation atau slideshow. Meletakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi perubahan di antaranya. Ya, ini menggunakan slideshow, lebih interaktif. Dapat memberikan user catatan yang spesifik. Contoh menggunakan PowerPoint, Hypercard, Macromedia Director, HTML. Selanjutnya adalah interface builder, ya, pembuat interface. Tool untuk menampilkan jendela kendali dan lain-lain dari interface. Mudah dikembangkan dan memodifikasi layar. Mendukung jenis interface yang dikembangkan, mendukung berbagai macam device, input-output. Mudah untuk memodifikasi dan menghubungkan layar. Mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program. Mengizinkan mengimpor teks
program media lain mudah untuk dipelajari dan digunakan di dukungan yang baik dari vendor. Contohnya adalah Visual Basic atau Delphi. Nah, baik, selesai materi kita tentang prototype. Bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan ya, mulai dari apa tujuan prototype, kelebihannya dan kelemahannya sudah kita bahas semua. Ya, baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.